Triwulan 1 ini juga Kementerian Keuangan sudah mengatakan bahwa ini akan minus lagi. Kebijakannya tidak mengenai sasaran. Yang banyak itu yang menikmati orang-orang besar-besar lah. Misalnya mobil, apa segala macam ya. Fasilitas untuk misalnya kan yang saya tembari pernah ceritakan. Ini dengan adanya batubara yang barang kena pajak dijadikan sekarang itu dijadikan barang kena pajak, padahal itu bukan barang kena pajak. Nanti lihatnya tahun ini negara akan kesedot lagi tuh restitusi pajak. Wah, mungkin 10-20 triliun, perusahaan batubara lagi menikmati, negara makin susah. Ya terus penerimaan pajaknya juga menurun. Jadi policy-nya ini saya nggak ngerti gitu loh. Seperti kurang dipikirkan dengan masak-masak dengan baik. Jadi banyak yang dibilang akan begini, menurut saya kok realisasinya. Hari ini ada sindiran bagus dari sebuah koran nasional. Judulnya, pemerintah mengatakan semuanya sudah menggeliat membaik. Fakta di lapangan, ada koran hari ini tuh. Yang terjadi adalah penutupan orang berbisnis. Kok nggak nyambung gitu. Ya memang lama-lama kayak jualan propaganda aja kan bahaya itu. Menurut saya dari kacamata ini kita memburuk. Tapi Anda bilang begitu memburuk, Anda akan dihajar sama bosnya sama influencer itu. Hati-hati itu. Dengan berbagai catatan peristiwa pada triwulan kedua 2020 ini, maka perekonomian Indonesia berdasarkan PDB triwulan kedua 2020 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 3.687,7 triliun, tetapi atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 adalah sebesar 2.589,6 triliun. Kalau PDB atas dasar harga konstan ini kita bandingkan dengan posisi pada triwulan kedua tahun 2019, artinya Y-on-Y, maka pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020 ini mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Ya, sekali lagi, perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y-on-Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020 di Turki, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini juga mengalami kontraksi minus 4,19%, sementara kumulatifnya semester 1 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,28%. Pergerakan PDB menurut triwulanan bisa dilihat pada slide berikutnya. Di sana terlihat bahwa kontraksi kita cukup dalam. Di sana adalah garis yang berwarna hitam untuk Y-on-Y, sementara yang di bawah adalah pergerakan Q2Q. Jadi kalau kita lihat pada triwulan ke-1 tahun 2020 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita sudah melambat 2,97%, dan karena adanya dampak pandemi COVID yang luar biasa buruknya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 5,32%.